أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kitab Daqaiqul Akbar bab 28. Penjelasan tentang panasnya hari kiamat. Syekh Al-Jaryani mengatakan tentang makna sabda Nabi Muhammad SAW, Liwa'ul Hamdi atau bendera pujian ada di tanganku, yaitu di tangan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya tatkala hari kiamat, bendera itu dikibarkan di hadapan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin, mulai dari keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai ditegakkannya hari kiamat berada di sekitar bendera Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang-orang kafir berada dalam istirahat dari neraka sebelum digiring ke neraka, selama Liwa'ul Hamdi bendera pujian dikibarkan. Tatkala bendera itu dipindahkan, maka waktu itu orang-orang kafir digiring ke neraka. Di dalam khabar, tatkala hari kiamat ditegakkanlah Liwa'us Sidqi atau bendera kejujuran untuk sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, dan setiap orang yang jujur berada di bawah benderanya. Liwa'ul Fuqaha atau bendera fikih untuk sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan setiap orang yang ahli fikih berada di bawah benderanya. Liwa'ul Juhdi atau bendera kejuhudan untuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dan setiap orang-orang yang juhud berada di bawah benderanya. Liwa'us Saqawah, bendera kedermawanan untuk sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan setiap orang yang dermawan berada di bawah benderanya. Liwa'us Syuhada, bendera syuhada untuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan setiap orang yang mati syahid berada di bawah benderanya. Liwa'ul Qurara, bendera bacaan Al-Quran untuk sahabat Ubay bin Ka'ab, dan setiap orang yang membaca Al-Quran berada di bawah benderanya. Liwa'ul Mu'azin, bendera tukang azan untuk sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dan setiap orang yang azan berada di bawah benderanya. Bendera orang-orang yang terbunuh karenanya dianiaya untuk Husain bin Ali radhiyallahu an, dan setiap orang yang terbunuh karena dianiaya ada di bawah benderanya. Demikian itu adalah firman Allah yang maha luhur, yang artinya, hari di mana kami memanggil setiap manusia dengan pemimpin mereka, dalam surat Al-Isra ayat 71. Di dalam khabar, tatkala hari kiamat, para makhluk berdiri dan mereka merasa sangat haus. Keringat pun mengendalikan mereka, keringat bercucuran deras. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, "Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu agar mereka menyeru kepadaku dengan sebuah nama yang mana kamu berdoa kepadaku dengan nama itu di dunia ketika mereka tertimpa dalam penderitaan." Nabi Muhammad SAW pun menyeru kepada umat beliau dengan hal ini. Lalu umat mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan di antara para makhluk. Kemudian Allah berkata kepada umat-umat lain,
jika mereka umat Nabi Muhammad SAW tidak menyebutku dengan nama ini, niscaya aku akan memanjangkan selama 1000 tahun. Kemudian Allah yang Maha Luhur memutuskan hukum di antara hewan-hewan buas dan hewan-hewan ternak, hingga Dia memberikan putusan pada domba atau kambing dari golongan hewan yang memiliki tanduk. Kemudian Allah yang Maha Luhur berkata kepada hewan-hewan buas dan hewan-hewan ternak, jadilah tanah. Maka ketika itulah orang kafir berkata, andai saja aku adalah tanah. Imam Muqatil mengatakan ada 10 hewan yang masuk surga, yaitu unta Nabi Soleh, anak sapi Nabi Ibrahim, kambing Nabi Ismail, sapi Nabi Musa, ikan paus Nabi Yunus, himar Nabi Uzair, ratu semut Nabi Sulaiman, burung hudhud Ratu Bilqis, unta Nabi Muhammad SAW, dan anjing Ashabul Kahfi yang mana Allah merubahnya menjadi bentuk kambing dan memasukkannya ke dalam surga. Tidakkah kamu lihat, sesungguhnya seekor anjing masuk ke surga di tengah-tengah golongan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa seorang ahli maksiat di dalam gua tauhid selama 50 tahun ditolak? Akankah ia ditolak dari rahmatnya? Sebutan anjing hilang darinya, para penghuni surga memberikan nama Turama. Ada yang mengatakan Kitmir, ada pula yang mengatakan Huban dan warnanya kuning. Dikatakan pada hari kiamat didatangkan seorang alim dari golongan ulama yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Ia dihadapkan di sisi Allah yang Maha Luhur. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, wahai malaikat Jibril, peganglah tangannya dan pergilah bersamanya menuju nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pun mendatangkannya kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau berada di tepi telaga sembari memberi minum kepada orang-orang dengan menggunakan wadah minum. Nabi Muhammad SAW pun beranjak memberi minum kepada ulama dengan telapak tangannya. Lalu orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, engkau memberi minum kepada orang-orang dengan menggunakan wadah minum, sedangkan engkau memberi minum kepada ulama dengan menggunakan telapak tanganmu. Nabi Muhammad SAW pun menjawab, tentu, karena sesungguhnya orang-orang tersibukkan dengan perdagangan mereka di dunia, sedangkan ulama tersibukkan dengan ilmu. Al-Faqih Abu Laith alaihissalam Samarkandi radhiyallahu an berkata, amal yang paling utama adalah menyayangi dan mencintai para kekasih atau wali Allah yang Maha Luhur dan memusuhi musuh-musuh Allah. Berdasarkan makalah Al-Faqih Abu Laith As-Samarkandi, telah datang di dalam khobar bahwa Nabi Musa bermunajah kepada Tuhannya. Lalu Allah yang Maha Luhur bertanya, apakah kamu telah melakukan satu amal saja untukku? Nabi Musa menjawab, wahai Tuhanku, aku sholat untukmu, aku berpuasa dan bersedekah karenamu, aku mensucikanmu, aku memujimu, aku membaca kitabmu, dan aku mengingatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Musa, adapun sholat maka menjadi burhan, pertanda bagimu. Adapun puasa adalah tameng dari neraka bagimu. Sedekah adalah naungan bagimu. Tasbih adalah menjadi pohon-pohon di dalam surga. Adapun membaca kitabku maka akan menjadi gedung-gedung mewah dan bidadari di surga bagimu.
Dan adapun zikirmu kepadaku adalah cahaya bagimu. Ini semua adalah untukmu, wahai Musa. Maka manakah amal yang kamu kerjakan untukku? Nabi Musa pun bertanya, wahai Tuanku, tunjukkanlah aku satu amal yang mana amal itu adalah untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai Musa, apakah kamu telah mencintai seorang kekasihku dan apakah kamu sudah memusuhi musuhku? Lalu Nabi Musa pun mengetahui bahwa amal yang paling utama adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kemudian Allah yang Maha Luhur memutuskan hukum di antara para makhluk. Lalu pada saat itu mereka telah berdiam di hadapan Allah. Dikatakan, di manakah orang-orang yang memiliki penganiayaan? Lalu didatangkanlah dua orang, diambillah kebaikan-kebaikan orang yang menganiaya, lalu diberikan kepada orang yang dianiaya. Hari di mana tidak ada dinar dan dirham, maka tiada henti diambil kebaikannya, sehingga tidak tersisa satu kebaikan pun darinya. Lalu diambillah keburukan orang yang dianiaya, lalu diberikan kepada orang yang menganiaya. Ketika telah habis kebaikannya, dikatakan kepada orang yang menganiaya, kembalilah kepada ibumu, yaitu neraka Hawiyah, karena tidak ada penganiayaan di hari ini. Sesungguhnya Allah adalah zat yang cepat hisabnya, yakni zat yang cepat pembalasannya. Berdasarkan makalah ini, maka telah datang dalam sebuah khobar, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan kepada kaummu untuk melakukan satu perkara yang mana Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, apakah perkara itu? Allah menjawab, mintalah keriduan kepada lawan pertikaian mereka. Nabi Musa bertanya, jika mereka lawan pertikaian telah meninggal dunia? Allah yang Maha Luhur menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku Maha Hidup, tidak akan mati selamanya. Katakan kepada mereka untuk meminta ridho kepadaku. Lalu Nabi Musa bertanya, bagaimana mereka meminta ridho kepadamu? Allah yang Maha Luhur menjawab, dengan melakukan 4 perkara, yaitu penyesalan hati, istighfar dengan lisan, meneteskan air mata, dan menggunakan anggota badan untuk berhikmat atau bertobat dan melakukan kebaikan. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.